Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna alaina bi ni'matil iman wal islam wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tentunya segala puji bagi Allah, selawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selamat pagi teman-teman semua. Bahwa pagi hari ini kakak akan menjelaskan mengenai demokrasi dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN di modul tema 7. Tentunya sekalian sudah tahu nama kakak tertampang di layar bahwa nama kakak Ilham Maulana Akbar. Kakak tinggal di Bekasi Utara tepatnya. Kemudian kakak biasa dipanggil Ilham. Kira-kira demikian. Jadi kakak sebelumnya ingin menjelaskan dulu demokrasi, apa itu demokrasi begitu ya. Lalu kemudian siapa sih negara pencetus demokrasi pertama? Dan teman-teman yang harus teman-teman ketahui bahwa faktanya Indonesia lah negara demokrasi terbesar dunia. Itu satu. Indonesia adalah negara yang paling demokratis di dunia. Itu fakta. Ya. Akan tapi bahwa negara pencetus pertama demokrasi bukanlah Indonesia, akan tapi Amerika Serikat. Karena waktu itu Amerika ingin melawan paham komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Kan komunisme itu sangat bertentangan dengan yang namanya kebebasan berpendapat, akan tapi demokrasi itu sangat menjunjung tinggi dan menghargai pendapat masyarakat. Kira-kira demikian. Nah, jadi gini teman-teman sekalian ya. Dulu itu Amerika dan Uni Soviet itu berperang, tidak hanya berperang dalam artian berperang fisik ya. Mereka membunuh, saling mengebom, menyerang satu sama lain, wilayah satu sama lain. Akan tapi mereka juga melawan dari segi pemahaman. Jadi teman-teman sekalian, kalau teman-teman ingin berpengaruh dalam dunia secara lebih luas, maka teman-teman harus punya paham yang kuat. Harus membuat paham tandingan musuh kita gitu. Jadi kalau teman-teman ingin menguasai suatu negara, kuasai dulu pahamnya dengan cara buat paham lalu sebarkan paham itu gitu. Buat paham tandingan seperti demokrasi ini gitu. Bahwa demokrasi tidak akan muncul kalau tidak ada komunisme. Ya kan? Nah, kemudian Amerika itu mencetuskan tadi paham demokrasi dan menyebar di seluruh dunia. Akan tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ada sebagian besar negara yang masih berpaham komunis. Seperti Vietnam yang kakak tahu ya, Cina. Tapi Cina secara ekonomi mereka sudah liberal. Tapi secara paham politik mereka masih komunis. Ya kan? Lalu sebelum berbicara jauh mengenai apa itu demokrasi, kita tentu harus tahu maknanya dulu dong. Jadi demokrasi ini sejarahnya adalah berasal dari bahasa Yunani kuno zaman dulu ya. Jadi jauh sebelum ada istilah demokrasi modern seperti abad 21 sekarang ini. Jadi kata demokrasi itu secara bahasa itu dari bahasa Yunani yang dengan kata demos yang berarti masyarakat dan kratos yang berarti aturan atau kekuasaan. Jadi
demokrasi digabung, demos dan keras itu digabung. Jadi bahwa kekuasaan atau pengaturan itu di tangan masyarakat. Nah, kira-kira demikian. Nah, Abraham Lincoln tuh pernah berpendapat bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya bahwa rakyat itu dengan bebas dengan serta-merta memiliki kewenangan untuk melakukan aktivitas kehidupan berpolitik tanpa adanya tekanan, dan yang pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Jadi rakyat itu memiliki kebebasan untuk berpolitik. Maksudnya apa? Jadi rakyat itu berhak, tiga ya, berhak mencalonkan diri, kemudian berhak untuk kemudian dicalonkan, berhak juga untuk dipilih, memilih. Jadi berhak mencalonkan, dicalonkan, dan memilih. Teman-teman mungkin ada yang ingin jadi menteri, ada yang ingin jadi anggota dewan, silakan mencalonkan diri sesuai dengan aturan yang ada gitu. Tentunya ada syarat yang harus dipenuhi, ya kan. Indonesia ini sebagai negara demokrasi terbesar dunia itu ditandai dengan apa? Banyaknya partai di Indonesia, mudahnya membuat partai di Indonesia. Yang susah adalah lolos parlemen, itu susah karena parlemen threshold-nya cukup tinggi 2%. Mungkin teman-teman dengar partai PSI atau partai Perindo yang nggak lolos. Nah itu karena dia legal, punya undang-undangnya, ada terdaftar di Kemenkumham, akan tapi kalah di pemilihannya gitu loh, kira-kira demikian. Jadi begitu bebasnya demokrasi Indonesia itu ditandai dengan itu. Jadi teman-teman pun bebas untuk membuat partai, nggak ada masalah selama aturannya ditegakkan. Itu saja. Yang susah adalah lolos Senayan, nah itu susah. Lolos parlemen itu susah. Jadi makna demokrasi itu tentunya adalah sebagai dasar hidup dalam bermasyarakat, dasar hidup dalam berbangsa, dasar hidup dalam bernegara. Jadi bahwa artinya apa? Apa artinya dasar hidup itu, maksudnya apa? Jadi demokrasi itu mengajarkan bahwa rakyatlah yang berhak menentukan sebuah keputusan dan permasalahan yang tentunya akan mempengaruhi kehidupannya. Jadi kalau milih, misalkan begini, maksudnya begini ya, dalam pemilu jangan asal milih presiden misalkan seperti itu ya, jangan asal milih anggota dewan, karena baik buruknya anggota dewan, baik buruknya presiden dan jajarannya itu yang mempengaruhi kehidupan dia sendiri, gitu ya. Jadi rakyat dididik tidak boleh menerima uang politik uang, sogokan uang untuk memilih anggota dewan tertentu, itu nggak boleh, karena akan mempengaruhi kehidupannya. Nah, tentunya berpengaruh besar terhadap apa? Kebijakan negara yang akan dibuat pemerintah terpilih nantinya gitu loh. Yang tadi diulangi lagi ini kata-katanya, akan mempengaruhi kehidupan rakyat. Lalu sebuah negara yang sistem demokrasi, menganut sistem demokrasi, pemerintahan demokrasi, tentunya sangat berkaitan dengan penyelenggaraan negara pada kehendak rakyat, atas dasar kehendak rakyat, dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat gitu. Jadi singkatnya apa? Bahwa pemerintah itu tidak akan hadir tanpa ada rakyat gitu. Siapa yang mau dipimpin gitu. Jadi pemerintah itu bagian daripada rakyat gitu. Yang memimpin rakyat karena dipilih oleh rakyat. Kemudian ciri-ciri dan prinsip demokrasi. Ciri utama sistem demokrasi itu tegaknya hukum, tentunya dengan adil ya. Yang kedua adalah tegaknya hak asasi manusia secara mutlak. Karena HAM itu, teman-teman harus paham ya, kenapa HAM itu sangat diperjuangkan. Ada aktivis HAM kan ya. Itu karena HAM itu sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia.
Jadi teman-teman lahir ke alam dunia, ya teman-teman punya hak yang harus dipenuhi oleh sesama manusia yang lain gitu. Akan tetapi teman-teman juga harus menghargai hak orang lain gitu. Jadi kita menerima hak kita tanpa melanggar hak orang lain, kira-kira demikian. Dan tentunya tadi itu dengan tidak melupakan kepentingan umum dan adanya dukungan dari rakyat untuk pemerintah. Jadi jangan sampai penegakan HAM itu mengganggu kepentingan umum. Kira-kira demikian. Lalu demokrasi sebagai sistem politik yang dianut itu oleh sebagian negara besar tentunya kan punya prinsip yang beda dengan negara yang lain. Seperti yang dikutip oleh Miriam Budiarjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Ilmu Politik ya, karya Henry B. Mayo tahun 2008, mengungkapkan bahwa prinsip demokrasi itu yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Prinsipnya yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Maksudnya apa? Jadi kalau ada perselisihan seperti separatisme kayak gerakan Aceh Merdeka, kemudian gerakan Operasi Papua Merdeka, OPM, mungkin teman-teman suka lihat ya, KKB itu harus diselesaikan dengan damai sebetulnya, gitu. Atau ada dua pihak yang berselisih, ya kan? Itu secara damai. Dan melembaga maksudnya apa? Diatur oleh negara, ada undang-undangnya gitu. Jadi jadi perselisihan itu diselesaikan dengan legitimasi negara atas dasar keputusan negara, itu melembaga maksudnya seperti itu. Kemudian menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Nah, ini maksudnya apa? Demokrasi itu tidak menghendaki yang namanya presiden seumur hidup atau kepemimpinan seumur hidup, itu tidak menghendaki hal itu. Kalau di Indonesia kan pemerintah tuh dibatasi 2 periode. Udah 2 periode selesai. Nggak boleh mencalonkan lagi kalau presiden ya. Nah, itu tujuannya apa? Supaya tidak ada kekuasaan yang absolut. Khawatir seperti zaman Orde Baru, tidak ada yang mengatur, akhirnya kemudian 32 tahun berkuasa. Ya kan, Pak Harto itu. Teman-teman bisa searching di Google lah, tahun berapa Pak Harto mulai berkuasa sampai tahun berapa, dan kemudian kenapa bisa runtuh, kan gitu. Banyak yang kan sudah menjelaskan di ruang publik mengenai runtuhnya Soeharto itu. Kecuali begini, Pak Jokowi, misalkan Pak Jokowi sudah jadi presiden 2019 nih, 2014 juga kan beliau terpilih berarti 2 periode kan. Kemudian ingin maju di 2024 boleh, tapi menjadi calon wakil presiden. Kalau menjadi capres tidak boleh. Kalau menjadi calon wakil presiden Pak Jokowi boleh. Gitu lah. Kemudian yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Jadi membatasi apa ya, penyelesaian masalah yang keresahan gitu. Kecuali memang harus terpaksa ya, harus dikerasin gitu. 5, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Maksudnya perbedaan masyarakat itu ya hal yang wajar. Bahwa orang berbeda pendapat tuh hal yang wajar, bukan suatu yang aib atau suatu yang jelek. 6, yang terakhir adalah menjamin tegaknya suatu keadilan. Terus pertanyaan begini ya, demokrasi di Indonesia itu apakah hanya untuk berlaku dalam sistem politiknya? Enggak. Tapi berlaku untuk seluruhnya, bahkan sistem ekonomi kita disebut sistem demokrasi ekonomi gitu. Sistem demokrasi ekonomi Pancasila, negara kita seperti itu. Nah, Muhammad Hatta, mantan Presiden RI, mantan Wakil Presiden RI yang pertama, itu menekankan pentingnya prinsip ekonomi sebagai satu pilar demokrasi. Demokrasi itu tidak hanya menekankan pada aspek politik melalui pengambilan keputusan berdasarkan jumlah terbanyak, kan, tapi harus juga di bidang kesejahteraan rakyat. Jadi demokrasi itu bukan soal voting, bukan hanya soal mau pilih dan tidak memilih, tapi soal kesejahteraan juga harus berdasarkan demokrasi gitu. Jadi sistem ekonomi yang kita itu harus bertumpu pada kepentingan dan masyarakat umum, itu maksudnya Muhammad Hatta. Agar apa? Supaya tidak hanya kesejahteraan itu lahir di segelintir orang dan golongan, dan tidak didasarkan pada prinsip ekonomi pasar bebas yang
eksploitatif. Kemudian Muhammad Hatta juga kan dikenal sebagai Bapak Demokrasi Ekonomi Indonesia. Beliau itu punya gagasan, kemudian gagasannya itu dijadikan Undang-Undang Dasar tahun 45 pasal 33. Jadi pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu adalah gagasannya Muhammad Hatta yang berbunyi pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Maksudnya apa? Begini, perekonomian negara itu harus dibangun, dirancang sebagai suatu pemilikan bersama atas berdasarkan kekeluargaan. Jadi rakyat Indonesia itu berhak menikmati, kira-kira demikian. Tentunya secara adil, merata, tidak ada yang tumpang tindih, tidak ada yang eksploitatif berlebihan. Nah, itu maksudnya. Kemudian yang kedua, bunyi dari pasal 33 Undang-Undang Dasar ini adalah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Maksudnya begini, contoh ya, PLN, listrik, satu-satunya perusahaan di Indonesia yang memproduksi listrik hanyalah PLN. Kenapa teman-teman begini? Kenapa kira-kira? Karena undang-undang dasarnya mengatur demikian. Ada undang-undang dasarnya gitu. Jadi monopoli itu ada undang-undangnya. Pemerintah boleh monopoli dalam hal listrik. Karena gini, kalau seandainya listrik diserahkan kepada mekanisme pasar, listrik diserahkan kepada swasta, kepada perusahaan asing bahkan, nanti khawatirnya akan terjadi perang harga. Kemudian nanti akan dieksploitatif, nanti hanya sekedar orang yang menikmati, dan negara tidak bisa melakukan intervensi harga secara langsung gitu loh. Ya kan, susah diaturnya. Kalau seandainya listrik itu dipegang oleh swasta, makanya pemerintah sebagai wujud Undang-Undang Dasar 3 pasal 3 ini, pasal 33 ini, Undang-Undang Dasar 1945, yang pemerintah melakukan undang-undang monopoli untuk PLN, itu diperbolehkan. Ya kan? Lalu kemudian contohnya apa lagi? PT KAI. PT KAI itu satu-satunya perusahaan yang bergerak dalam jasa transportasi kereta api, karena ya cuma pemerintah yang punya hak untuk memonopoli itu gitu loh. Ya kan? Nah, dalam yang terakhir itu bumi dan air serta seluruh kekayaan alam yang dimiliki, maksudnya yang terkandung di dalam negara, itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Jadi jangan sampai tadi yang disebutkan ini bumi, air, dan kekayaan alam itu tambang emas, apa hasil bumi, mineral, ya kan, itu hanya segelintir orang, hanya kaum konglomerat gitu yang menikmati. Dalam paham sosialisme barat, individualisme ekonomi itu harus dilawan dengan menawarkan campur tangan negara dalam hal mewujudkan pemerataan. Jadi maksudnya gini, ekonomi itu harus ada campur tangan negara, jangan sampai terlalu bebas dengan individu. Jadi nanti yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, itu maksudnya. Supaya apa tadi ini? Mewujudkan pemerataan dan keadilan sosial. Ya kan? Bagi Bung Hatta ini, individualisme itu individualisme barat, ya. Itu harus dilawan dengan asas kekeluargaan. Apa maksudnya asas kekeluargaan itu? Kebersamaan, kolektivitas. Tentunya yang bersumber dari tradisi masyarakat asli Indonesia. Jadi orang Indonesia itu sebelum dijajah itu waktu sebelum merdeka ya, maksudnya masih dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, itu sudah memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi, itu kata Bung Hatta. Nah, Bung Hatta itu kan pencetus koperasi, makanya dia disebut dengan Bapak Demokrasi Ekonomi Indonesia, karena dia mencetuskan koperasi, makanya dia disebut dua, Bapak Demokrasi Ekonomi Indonesia dan Bapak Koperasi. Nah, maka dari itulah Bung Hatta mewujudkan dalam bentuk apa? Koperasi,
Ya kan, dengan demikian Hatta menyodorkan koperasi sebagai sarananya untuk mewujudkan demokrasi dan ekonomi. Itu sejarah lahirnya koperasi. Makanya ada Kementerian Koperasi kan dan UMKM. Terus demokrasi di Indonesia. Nah, mungkin teman-teman kalau teman-teman mungkin pemilihan ketua kelas ya kan dan ketua angkatan mungkin itu kan pasti diawali dengan menyepakati syaratnya ya kan, siapa nih calonnya nih, siapa nih ininya nih ya kan, lalu kemudian dong milih. Nah sama aja, itu salah satu wujud demokrasi. Bisa juga nih ketua RT contohnya ya kan, pemilihan bahkan pemilihan pengurus takmir masjid atau pengurus lingkungan RW mungkin ya, pasti harus ada pertemuan dulu, kesepakatan siapa nih calonnya, itu loh di voting nanti ya kan, lalu disepakati dulu kapan waktu pemilihannya dan di luar dan hal-hal lain di luar perkiraan musyawarah gitu. Nah, berawal dari demokrasi yang sederhana inilah justru kemudian dikembangkannya menjadi konsep Indonesia modern. Maksudnya apa? Yaitu demokrasi di bidang politik, tadi yang pertama ya, kedua tadi ekonomi juga dibahas, yang ketiga bentuk sosial. Karena ekonomi, politik, dan sosial itu tiga hal yang nggak bisa dipisahkan, bahwa itu satu sama lain adalah saling berkaitan. Nah, sebagaimana dengan prinsip yang dilaksanakan Indonesia, Ahmad Sanusi tahun 2006 pernah mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusi Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yaitu yang pertama, kakak bacakan aja ya, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, artinya segala seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan, artinya mengatur dan menyelenggarakan demokrasi dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri, bukan dengan kekuatan otot atau kekuatan massa semata, tapi harus berdasarkan kecerdasan rohani ya, kecerdasan akal gitu, kecerdasan rasional. Jadi jangan sampai kita pakai otot dalam berekonomi, itu kita pakai akal, pakai rasionalitas gitu. Kemudian yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya apa? Bahwa di Indonesia ini kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Maka secara prinsip rakyatlah yang memiliki dan memegang kedaulatan tersebut. Nah, wujud dari kekuasaan tertinggi dalam rakyat itu yaitu dibentuknya wakil-wakil rakyat di MPR, di DPR, bahkan DPRD tingkat daerah. Jadi kalau nasional, mungkin teman-teman pernah mendengar trias politika ya, 3 politik. Jadi di Indonesia itu kan ada yang namanya eksekutif, dalam hal ini presiden dan wakil presiden beserta menteri jajarannya ya, kabinet. Kemudian legislatif itu adalah legislator, MPR yang terdiri dari MPR, DPR, dan DPD. DPD itu adalah Dewan Perwakilan Daerah. Non partai ya kalau DPD, kalau DPR MPR itu berpartai. Dan ada yudikatif, yaitu lembaga-lembaga pengadilan seperti Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan lain sebagainya. Dan di tingkat daerah juga ada DPRD provinsi, DPRD kabupaten, DPRD kota gitu. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law, yaitu punya makna penting. Pertama, maksudnya apa? Kekuasaan negara itu dalam di negara Indonesia ini harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum. Bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif, atau demokrasi yang berbohong gitu. Kedua, kuasa negara itu memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal atau pura-pura. Ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum, bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarkis. Keempat, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kemenangan hukum, seperti perdamaian, pembangunan, bukan demokrasi yang justru menyebarkan fitnah, hujatan, dan menciptakan perpecahan. 5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara.
Artinya demokrasi itu menurut UUD dasar tahun 1945 itu bukan mengakui kekuasaan negara yang tidak terbatas pada hukum, tapi juga berkaitan dengan pemisahan kekuasaan gitu. Dan diserahkan kepada benar-benar negara. Jadi tidak serta-merta presiden berwenang segalanya gitu. Kan ada Mahkamah Agung untuk menyidang, menghakimi, ya kan memvonis, ada DPR MPR untuk legislasi, untuk menyusun undang-undang, kira-kira demikian. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Artinya demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 itu mengakui betul bahwa hak asasi manusia atau HAM itu tujuannya bukan saja menghormati hak tersebut, tapi meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Jadi kita menjalankan hak itu bukan berarti kita hanya serta-merta ingin memuliakan diri sendiri, enggak, tapi juga memuliakan orang lain, menghargai orang lain. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya Undang-Undang Dasar 1945 itu menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka atau independen, jadi adil. Tuh, yang memberikan peluang seluasnya kepada pihak yang berkepentingan. 8, demokrasi dalam otonomi daerah. Jadi otonomi daerah itu adalah pembatasan kekuasaan negara terhadap kewenangan pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah itu dipercaya atau diperbolehkan untuk mengelola daerahnya sendiri. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Artinya tadi juga ya, sebetulnya bahwa demokrasi itu harus ada dengan rasa kewajiban dan tanggung jawab dalam melaksanakan. Jadi supaya apa? Supaya dicapainya kemakmuran itu bahwa pemerintah harus punya rasa tanggung jawab, rakyat pun punya rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir, demokrasi berkeadilan sosial. Artinya Undang-Undang Dasar 1945 itu menggariskan bahwa keadilan sosial di antara berbagai kelompok itu harus tegakkan. Jadi tidak ada pemisahan antar golongan, kira-kira demikian. Baik, itu saja yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bisa dipengerti dan menjadi gambaran baru nih, oh demokrasi itu apa sih gitu ya. Apa yang harus kita pelajari demokrasi, apa hikmahnya adanya demokrasi gitu. Lalu apa sih kekuasaan tidak demokrasi? Apa dampaknya, efek negatifnya kalau tidak ada demokrasi? Apa efek positifnya kalau ada demokrasi? Gitu demikian ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.